Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film dari Korea Selatan yang berjudul The Dutch in Me, rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang ketua gangster jahat yang jiwanya terjebak di dalam tubuh seorang anak siswa SMA. Menurut saya, film ini rekomendasi sekali untuk ditonton selain adegan action, gelak tawa, dan dicampur dengan nuansa romantis. Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cerita berawal dari seorang ketua gangster yang bernama Jang Panso. Kita sebut saja Panso, yang dimana Panso ini seorang penjahat dan pengusaha cerdas. Demi kelancaran bisnis yang dia jalani, Panso akan melakukan segala cara untuk dapatkan apa yang dia inginkan. Dan ini pengikut setianya yang bernama Mancul. Mancul ini diperintahkan untuk membereskan masalah yang memperhambat kelancaran bisnisnya. Di satu hari, Panso memakan mie di sebuah kedai untuk bernostalgia dengan kenangan masa lalunya. Dan ini bernama Dong Yun, pelajar SMA yang culun dan berbadan gemuk. Panso memuntahkan kembali makanannya karena dianggap tidak sesuai dengan rasa yang dia kenal. Lalu, Dong Yun dihubungi oleh temannya sehingga harus pergi. Akan tetapi, Dong Yun lupa membawa dompet. Akhirnya, Panso harus membayar makanannya Dong Yu. Setelah Panso membayar tagihannya, ibu pemilik toko mengatakan, "Aku akan beri hadiah. Sebagai orang sukses, harus berbuat baiklah." Lalu Panso keluar dari toko dengan mengendarai mobil. Di tengah perjalanan, dia terhambat dengan truk yang sedang mengambil sampah dari tong-tong sampah di pinggir jalan. Tanpa disadari, Panso tertimpa seseorang yang jatuh dari atas gedung. Kebetulan, yang terjatuh dari atas gedung ialah Dong Yun, pelajar culun yang sedang dibuli oleh teman-temannya untuk mengambil sebuah sepatu di pinggir atap gedung. Lalu keduanya tak sadarkan diri dan dibawakan ke rumah sakit. Setelah siuman, Panso merasa kesal karena dipanggil nak oleh perawat, polisi, dan dokter. Lalu, ia terkejut melihat dirinya sendiri berbaring di tempat tidur. Ketika melihat cermin, sulit dipercaya bahwa dirinya menjadi siswa SMA yang berumur 17 tahun. Ini adalah Kim Jong Ki. Kita sebut saja Jong Ki. Dia adalah ayah dari Dong Yun yang di awal cerita dihajar oleh anak buahnya Panso. Karena Dong Yun bertingkah aneh dan tidak mengenali ayahnya sendiri, dokter mendiagnosis bahwa Dong Yun mengalami amnesia yang kehilangan sebagian dari daya ingatnya. Padahal bukan kehilangan ingatan, akan tetapi jiwa Panso bertukar jiwa dengan tubuh Dong Yun. Dan jiwa Dong Yun bertukar dengan tubuh Panso yang sedang tidak sadarkan diri. Lalu Panso yang di dalam tubuh Dong Yun itu mengingat tentang kata-kata dari ibu pemilik kedai yang kemarin dia datangi. Betapa terkejutnya dia saat menghampiri kedainya, ternyata kedai itu sudah sejak lama kosong. Lalu, Panso mendatangi apartemennya sendiri untuk menemui istrinya. Akan tetapi, istrinya tidak percaya apa yang dia katakan pada Panso dan memanggil polisi yang dianggap sedang mencuri. Karena masih di bawah umur, Panso lalu dibebaskan. Lalu Panso mendatangi rumah sakit dan menemui tubuh dirinya sendiri dan menibani dirinya berharap akan kembali seperti semula. Akan tetapi yang dia lakukan sia-sia dan Mansul, pengikut setianya, datang untuk menghentikan kelakuannya karena berpikir Panso diutus oleh musuhnya untuk menyakiti bosnya. Panso adalah seorang vegetarian yang tidak bisa makan daging dan makanan berminyak. Lalu, Panso disuguhi daging kesukaan Dong Yun oleh ayahnya Dong Yun. Panso menolaknya dan dipaksa makan oleh ayahnya Dong Yun. Akan tetapi, dia langsung tidak sadarkan diri. Pas saat sadar, dia tidak mengerti makanan yang dihidangkan habis begitu saja.
Mungkin karena kebiasaan Dongyun yang porsi makannya begitu banyak. Karena Panso di dalam dirinya Dongyun, jadi Panso harus menjalani kehidupan yang biasa dilakukan Dongyun, yaitu bersekolah. Dongyun dikenal oleh temannya adalah lelaki culun, lemah, dan sering dibully oleh anak-anak sekelasnya. Oleh karena itu, teman sekelasnya menjauhi Dongyun karena takut mendapatkan masalah oleh anak-anak berandal jika berdekatan dengan Dongyun. Ini adalah Hunjung, teman perempuannya yang juga sama-sama dibully. Karena sifat gangsternya Panso yang merasa makan siangnya terganggu karena sikap anak-anak berandal yang bikin onar, lalu anak-anak berandal itu mengajak untuk memberi pelajaran setelah sekolah karena sudah melawannya. Lalu, betapa kagetnya anak-anak berandal itu, anak yang sebelumnya culun, tiba-tiba bisa melawan balik dengan mudahnya. Ini Jake, teman lelaki yang sering menjadi korban bully dan sering disuruh-suruh untuk membelikan makanan siang untuk anak-anak berandal. Pada saat di kamar mandi, para berandal itu sedang membuli Jake dan tidak sengaja Panso sedang buang air. Para berandal itu lalu ketakutan ketika Panso membuka pintu toilet dan Panso mengambil ponsel mereka untuk mengetahui kejadian kenapa Dongsun jatuh dari atas gedung. Keesokan harinya, Panso menemui para berandal itu untuk mengembalikan handphone yang dia ambil dan mengancam untuk tidak mengganggunya lagi. Di sisi lain, istri Panso berselingkuh dengan seseorang lelaki dan dipergoki oleh musuh Panso dan diancam akan diberitahukan kepada ayahnya yang mempunyai saham terbesar di suatu perusahaan. Panso lalu menemui pengikut setianya dan memberitahukan apa yang terjadi. Awalnya tidak percaya apa yang ia katakan, lalu Panso menjelaskan tentang masa lalu Mansul. Akhirnya, Mansul percaya apa yang dikatakannya. Keesokan harinya, boneka yang dibawa Hunjung terjatuh, lalu dikejar hingga depan rumahnya tanpa sengaja bertemu dengan masa lalunya, yaitu mantan istrinya yang bernama Misun. Dan tidak disangka, setelah cek DNA dengan Hunjung, ternyata Hunjung adalah anak kandung Panso, yang tanpa dia sadari setelah ditinggalkan olehnya, Misun mengandung Hunjung. Di sekolah, Hunjung tetap dibully oleh teman-temannya. Sebagai ayahnya, merasa harus bertanggung jawab dengannya. Oleh karena itu, Panso memaksa Misun untuk melatih bela diri agar bisa menjaga dari teman-temannya yang selalu membulinya. Di sisi lain, istrinya Panso mengkhianati dengan memfitnah bahwa Panso telah korupsi sebesar 3 juta dolar kepada ayahnya yang mempunyai saham terbesar, agar sahamnya tidak diberikan kepada Panso. Hari demi hari, malam ketemu malam, sampai Bang Toib belum pulang-pulang, Panso berolahraga untuk mengurangi berat badannya. Dan Hunjung belajar bela diri untuk bisa menjaga diri. Hingga sekian lama, akhirnya Panso menjadi siswa yang keren hingga kegantengannya melampaui Bambang Tampan. Saat pulang malam hari, Panso melihat ayahnya Dongyun telah dihajar oleh para rentenir yang mempunyai hutang 80.000 dolar. Lalu Panso menghajar mereka berempat, akan tetapi karena biar ceritanya dramatis, ayahnya Dongyun melindungi Panso dan akhirnya tepar. Panso yang tidak terima ayahnya Dongyun dihajar, akhirnya menyuruh Mansul untuk menghajar para rentenir itu seperti adegan jagoan pada umumnya. Yang dulunya Panso, ketua gangster jahat, setelah bertemu anak kandungnya akhirnya menjadi pribadi yang baik dengan membantu ayahnya Dongyun. Keesokan harinya, Hunjung dibully kembali oleh teman-temannya. Karena sudah berlatih bela diri, akhirnya Hunjung punya keberanian untuk mengalahkan mereka semua.
Di scene lain, Panso menceritakan tentang perkembangan Hunjung kepada Misun, yaitu mantan istrinya. Dan ada pemabuk yang melecehkan Misun. Akhirnya Panso menghajar pemabuk itu semua dan merasa aneh dengan tatapan Donghyun yang familiar dengan mantan suaminya. Akhirnya Panso menceritakan apa yang terjadi. Misun lalu mengusirnya karena masih belum bisa memaafkan perlakuannya dulu yang meninggalkannya demi menjadi ketua gangster. Hunjung diajak oleh lelaki yang disukainya untuk datang ke ulang tahunnya dan pergi pada keesokan harinya. Di scene lain, Panso mengajak Misun untuk bertemu dan meminta maaf. Misun yang masih belum memaafkan, lalu Panso refleks mencium Misun yang berusia 40 tahun itu. Di pesta ulang tahun, Hunjung diperlakukan tidak mengenakan oleh lelaki yang dia sukai. Lalu Mansul menelpon Panso untuk datang menemui Hunjung. Seperti adegan film action yang lainnya, Panso menghajar semua yang menghalanginya untuk menyelamatkan anak kandungnya. Satu persatu musuh dikalahkan dengan mudahnya seperti yang diinstruksikan oleh sutradaranya. Akhirnya, Panso bisa menyelamatkan Hunjung yang timingnya bisa pas begitu. Setelah kejadian itu, Hunjung menjadi suka dengan Dongyun. Yang tanpa disadari oleh Hunjung, di dalam tubuh Dongyun adalah Panso, ayah kandungnya sendiri. Lalu Hunjung mengajak kencan Panso. Karena tidak mungkin berkencan dengan anaknya, Panso meninggalkan Hunjung begitu saja. Oleh karena itu, Misun yang menjadi ibunya menyuruh untuk Hunjung menjauhi Panso. Pada saat pulang sekolah, Misun menemui Panso untuk menjauhi Hunjung. Akan tetapi Panso malah menyatakan cintanya kepada Misun yang tanpa disadari didengar oleh Hunjung. Akhirnya terjadi kesalahpahaman di antara mereka bertiga. Di scene berikutnya, musuhnya Panso berencana untuk membunuh tubuh aslinya yang berada di rumah sakit yang sedang koma. Dan tiba-tiba, Dongyun bangun dengan tubuh Panso dan kabur ke rumahnya sendiri untuk menemui ayahnya. Dongyun kaget dengan dirinya yang menjadi pria baru baya dan tidak mengerti apa yang terjadi. Ayahnya begitu kaget karena orang yang selama ini menzoliminya adalah anaknya sendiri. Keesokan harinya Panso menjelaskan kepada Misun bahwa Dongyun dan Panso sudah kembali ke dalam tubuhnya masing-masing. Ketika sedang menjelaskan, musuhnya Panso datang untuk menghajar Panso. Adegan lucu terjadi. Panso yang seorang ketua gangster yang bersikap seperti penakut dan berlindung di belakang Misun. Seperti yang sudah direncanakan oleh sutradaranya lagi, Panso yang bertubuh anak SMA berhasil menghajar semua musuh-musuhnya walaupun dengan muka yang bonyok. Akhirnya, dengan nuansa yang begitu dramatis, Misun dan Panso mereka berbaikan kembali. Di scene lain, mertuanya memanggil anaknya yang berkhianat untuk mengaku semua fitnah yang dilontarkan kepada Panso. Dengan memanggil Panso yang tentu di dalam dirinya Panso, yaitu jiwa Dongyun untuk menjelaskan apa yang terjadi. Akhirnya, semua kekayaan mertuanya diwariskan kepada Panso. Panso sangat berterima kasih kepada Dongyun. Jika bukan karena Dongyun, kekayaan mertuanya tidak mungkin bisa diwariskan kepada Panso. Dengan hati yang begitu kecewa, istrinya menabrak Panso yang bertubuh Dongyun dengan bermobil berkecepatan tinggi. Sehingga Panso dengan tubuh Dongyun dibawa ke rumah sakit dengan keadaan sekarat. Ketika di rumah sakit, Panso mengatakan kepada Hunjung bahwa dirinya adalah ayah kandungnya dan meminta maaf karena telah meninggalkan dirinya. Sontak, Hunjung merasa terkejut. Kemudian Panso tidak sadarkan diri bersama dengan Dongyun yang terjatuh di lantai. Lalu, di ruangan operasi, ibu pemilik kedai mie tiba-tiba datang ke ruang operasi dan mengatakan kepada Panso, "Apakah kau sudah puas dengan hadiahku? Menjaga anak sangat melelahkan, bukan?" 6 bulan kemudian.
Tubuh mereka pun kembali ke diri masing-masing setelah kejadian tabrak lari oleh istrinya Panso. Dong Yun menjalani kehidupan seperti biasa sebagai siswa SMA yang culun, tapi dengan suasana yang berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya dibully menjadi siswa favorit di kalangan teman-temannya, dan siswa berandal pun sudah dipindahkan ke sekolah lainnya. Panso pun sudah berubah profesi, yang sebelumnya ketua gangster menjadi membuka kedai mie dengan mantan istrinya. Dan mereka hidup dengan bahagia.